بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada akhi Al-Karim Pak Haji Saiful yang telah mengundang saya ke sini ya dalam rangka silaturahmi dan sekaligus mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saya juga bapak-bapak ibu sekalian peroleh dari kajian subuh kita kali ini. Mungkin sebelumnya perlu perkenalan dulu lah, kan belum tahu ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Ya, kebetulan saya sama Pak Haji Saiful ya tahun 2024 kemarin ibadah haji ya sama-sama. Dan kebetulan kami satu KBIHO yaitu Faiz ya, Fajrul Islam yang ada di Jatinegara Kaum yang diasuh oleh Kiai Haji Dedi Riyadi Mukhtar. Alhamdulillah ini dengan izin Allah pada pagi hari ini bisa ketemu bapak dan ibu sekalian. Kalau saya kebetulan setelah pasca ibadah haji itu kan ada alumni-alumni begitu ya, lagi senang-senangnya silaturahmi ya. Kebetulan untuk angkatan 2024 saya ditunjuk sebagai ketua alumninya, dan sehari-harinya kebetulan saya itu sebagai dosen ya, dosen hukum Islam tapi di Fakultas Hukum ya, di Fakultas Hukum. Kalau home base saya itu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati di Tangerang sana, di Karawaci. Untuk dosen tidak tetapnya termasuk diantaranya di Fakultas Hukum Trisakti dan juga di Fakultas Hukum Untar, khusus untuk yaitu mata kuliah hukum Islam. Dan juga saya aktif sebagai ketua lembaga wakaf dan pertanahan di PWNU DKI ya, DKI bukan pusat. Jamaah rahimakumullah, itu sekedar saja ya. Dan saya tinggalnya sementara, saya katakan sementara ya karena belum definitif, itu di Utan Kayu ya, di Utan Kayu. Utan Kayu itu kan Jakarta Timur tapi udah perbatasan dengan Jakarta Pusat ya, karena di sana dikit itu Pramuka itu sudah pusat ya. Ya, jadi lumayan juga ya tadi ke sini subuh-subuh ya, jalan subuh lumayan tadi ya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah biiznillah ya, kita subuh kali ini ya kita akan khususnya saya akan membahas kaitannya dengan bagaimana sih mengisi kemerdekaan ya bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kita ini kan mayoritas ya sebagai bangsa Indonesia adalah Muslim.
Nah, otomatis di dalam mengisi kemerdekaan juga harus sesuai dengan konsep Islam. Mungkin lebih saya persempit lagi, yaitu sesuai dengan konsep Al-Quran khususnya. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran, tadi dalam muqaddimah telah saya sampaikan ya, yaitu bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Itu mengacu pada surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami Allah, fatahna, kami telah memberikan kemenangan ya. Mubina ya, laka kepadamu Muhammad, fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah pernah memberikan kemenangan yang nyata kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, kalau yang dituju mukhatabnya itu adalah ya, Nabi Muhammad, itu adalah zikrul ba'di lirotatil kul, yang disebutkan sebagian, tapi itu ditujukan kepada semua umatnya. Berarti termasuk untuk kita. Karena di dalam Al-Quran berarti berlaku bagi umat Islam sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, lalu Allah SWT ketika memberikan kemenangan yang nyata pada Nabi Muhammad, itu tujuannya apa? Yang pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallah, agar supaya Allah itu mengampuni laka kepadamu Muhammad, ma min dambika wa ma ta'akhkhar, yaitu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, jadi yang pertama adalah tujuannya supaya terampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Nah, maksudnya yang namanya manusia itu ya pasti ada salah dan dosa ya, karena bukan malaikat ya. Malaikat walaupun tidak pernah berbuat salah, malaikat ya tidak pernah berbuat dosa, tetapi malaikat ya tidak ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah ya, mengelola di muka bumi ini. Manusia seperti Nabi Adam walaupun pernah berbuat kesalahan, akan tetapi tetap Allah menunjuknya ya sebagai khalifah di muka bumi ya. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa, beliau berdua bagaimanapun juga ya telah melanggar syariat ya, maka dianggap ya berdosa. Akan tapi ya ketika diusir dari surga itu kan dikasih sangu oleh Allah kan, yaitu fatalaqa ya Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Lalu Allah memberikan bekal ya Nabi Adam ketika turun ke muka bumi dengan beberapa kalimat, yaitu Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin ya, ketika di muka bumi. Artinya berarti memang manusia itu ya manusiawi kalau berbuat salah. Jadi sekali lagi ya, memang sunatullah, kira-kira begitu ya. Yang namanya manusia itu sekali-kali waktu itu melakukan kesalahan ya. Artinya apa? Bahwa kita memang sebagai umat muslim, orang yang beriman, ya memang dari awal harus menyiapkan jiwa kita ini untuk bisa memaklumi kalau ada orang yang salah ya. Itu artinya. Makanya Nabi Muhammad beliau ya telah menyampaikan sabdanya ya, annasu kulluhum khata'un. Manusia itu semuanya pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah mereka bersegera mungkin untuk bertaubat. Jadi yang terpenting bagaimana cepat-cepat yang menyadari kesalahannya lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi bahwa yang pertama untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan cara kita terus-menerus
memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita sedang tersandung untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Baik kesalahan itu untuk diri kita sendiri, kadang-kadang ya kita tidak sadari. Kesalahan itu orang-orang di sekitar kita di rumah. Kesalahan itu bisa juga di masyarakat dan lain-lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk taubat ini saya kira kita kaitkan ya dengan surat At-Tahrim ya, ayat ke-8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Berarti di situ yang dipanggil orang beriman. Jadi hanya orang berimanlah yang mereka itu peduli untuk memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, taubatan nasuha lalu kemudian difahami oleh beberapa ulama mungkin hal-hal yang penting dilakukan, misalnya yang pertama harus menyesal, ya. Jadi kesalahan yang dilakukan itu harus disesali. Setelah menyesal kemudian azam, ya, bertekad bulat untuk tidak mengulangi ya perbuatan kesalahannya itu, lalu kemudian memperbaiki ya hutang-hutang, paling enggak itu membayar hutang-hutang yang yang telah dimiliki, baik hutang kepada Allah maupun hutang pada sama manusia. Hutang kepada Allah misalnya ya hal-hal yang wajib ya, sholat fardu, puasa misalnya ya, walaupun ada yang menamakan qadha, ada yang menamakan faitah, itu hanya nama saja, tapi substansinya intinya kalau kita meninggalkan yang wajib ya kita harus kerjakan di waktu dimana ketika kita ingat ya. Jamaah rahimakumullah, begitu pula dengan hutang-hutang kita pada sama manusia ya. Saya kira ini yang lebih penting lagi kan, karena kalau orang meninggal itu masih punya utang kan, digantung kan ya, rohnya benas sama wal ard kan, kasihan ya kan. Nah di dalam hukum Islam itu kan yang namanya ahli waris itu tidak ya dibebani untuk membayar hutang di luar daripada kemampuan pewaris, daripada kemampuan orang yang meninggal ya. Jadi kalau orang yang meninggal itu misalnya meninggalkan hartanya 500 juta, sedangkan dia punya utang 700 juta. Jadi kalau asetnya dijual semuanya masih kurang membayar hutang. Itu dalam hukum Islam ya, ahli waris tidak bisa dibebani untuk membayar hutang itu. Ya. Nah, ini yang beda dengan hukum barat ya. Kalau hukum barat kan ada yang namanya warisan hutang. Di dalam hukum Islam nggak ada. Ya, tapi tidak berhenti di situ, ya kan? Bahwa Islam ini tidak semuanya itu harus selesai dengan hitam putih, ya. Memang keluarga tidak wajib, ahli waris tidak wajib untuk membayar hutang pewaris, ya, atau mewaris dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa hukum Islamnya itu adalah pewaris, orang yang meninggal, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, tetapi kan tadi kalau orang punya hutang ya tidak dibayari, rohnya tergantung kan gitu antara langit dan bumi. Apakah ahli warisnya tega ya, anak-anaknya tega ya, rohnya bapaknya digantung, rohnya ibunya digantung. Nah, berarti di situ penyelesaiannya bukan penyelesaian hitam putih. Berarti penyelesaiannya kepada penyelesaian adab, akhlak ya, sehingga anak mereka rame-rame urunan iuran gitu kan untuk menyelesaikan hutang orang tuanya. Itu sunnah hukumnya, bukan wajib kan begitu. Jadi larinya kepada adab ya, berarti bagaimana ya anak berbakti kepada orang tuanya, tapi bukan wajib. Nah, jamaah rahimakumullah,
Nah, itu diantaranya itu ya, diantaranya kita harus memperhatikan ya hal-hal yang wajib kita lakukan baik untuk Allah maupun untuk sesama manusia. Karena kalau kesalahan dengan Allah itu Allah ya Ghafurur Rahim, Allah Maha Pemaaf. Yang penting kita betul-betul sungguh-sungguh ya menyesal dan kita tidak mengulangi perbuatan kesalahan itu, lalu kita tutup dengan memperbanyak ya kebaikan-kebaikan. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pemaaf. Tetapi kalau utang dengan sesama itu kan ya sekali lagi kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat yaumul hisab akan diselesaikan. Ya. Nanti kebaikan-kebaikan orang yang utang ya nanti diminta sama orang yang menghutangi kalau belum diselesaikan di dunia, kan begitu. Kalau misalnya kebaikan-kebaikannya itu masih belum cukup, nanti keburukan-keburukannya orang yang ya menghutangi dipindahkan kepada orang yang hutang. Ini maaf karena masalah utang ini kan masalah yang memang umum ya, siapapun punya utang. Ada di sini bapak-bapak yang nggak punya utang, ya kan rumahnya masih kredit, masih menyelesaikan utang juga, ya kan? Mobilnya masih kredit juga, berarti masih utang juga kan? Ya masih punya utang. Ya manusiawi lah. Rasul saja ketika beliau wafat juga ya itu baju perangnya itu kan digadekan pada orang Yahudi itu, ya kan? Artinya berarti punya utang yang belum diselesaikan. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah taubatan nasuha ya. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, kita betul-betul harus selalu saling ingat mengingatkan ketika berbuat salah, hendaknya kita segera mungkin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya manusia sekali lagi pasti pernah melakukan kesalahan, siapapun dia dalam posisi apapun gitu ya. Jamaah rahimakumullah, bukan berarti kemudian kalau kasus hukum ya tidak diproses, bukan begitu. Artinya ya kalau memang secara hukum terbukti ya diproses secara hukum ya, tapi kalau memang secara hukum setelah diproses nggak terbukti ya berarti belum bersalah ya. Dan kita dalam hukum Islam itu juga menganut yang namanya asas ya, tidak boleh kita itu berprasangka sebelum ada kepastian ya, sebelum ada kepastian. Jadi kalau masih dalam proses itu berarti kita nggak boleh dulu ya bersuudzon dulu, kecuali kalau sudah ada ya kepastian hukum, sudah memiliki kekuatan ya yang inkrah, yang sudah tidak ada lagi upaya banding, para pihak sudah menerima, nah itu namanya baru boleh dikatakan salah ya. Walaupun sudah diputuskan di tingkat pertama tapi masih ada upaya banding, nah itu masih belum kita boleh suudzon dulu, namanya masih berjalan prosesnya. Nah ini kadang-kadang yang semacam ini kita masih ya belum paham, maaf. Kebetulan ya terutama mungkin ya dunia pers itu kadang-kadang ya itu berlebihan dalam hal ini. Padahal dalam asas hukum Islam itu ya nggak boleh kita yang namanya berburuk sangka terhadap orang yang belum pasti dinyatakan salah ya. Dinyatakan salah itu kalau sudah ya inkrah, sudah tidak ada lagi upaya hukum ya, nah itu berarti baru dinyatakan dia bersalah. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah akan menyempurnakan untukmu Muhammad ya, 'alaika, yaitu menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Berarti untuk mengisi kemerdekaan juga adalah bagaimana agar supaya Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya itu betul-betul mensyukuri nikmat yang paling sempurna. Nah, nikmat yang paling sempurna, nah itu bisa dijelaskan dengan Al-Maidah ayat ketiga. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untukmu, untuk kalian ya. Lalu kemudian aku sempurnakan nikmat untuk kalian
dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Dengan demikian berarti untuk mengisi kemerdekaan kita harus mampu menjalankan Islam. Menjalankan Islam secara menyeluruh. Udkhulu fis-silmi kafatan, ya. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu ya berarti semua aspek kehidupan. Tapi jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa dalam praktek ya hukum Islam untuk semua aspek kehidupan, rasa-rasanya namanya selama dunia ini masih berjalan sampai yang nanti kiamat, itu yang nama betul-betul sempurna ya nanti kalau sudah ya Nabi Isa turun, nanti kemudian ya syariat Nabi Muhammad itu ditegakkan, itu baru mungkin nanti semuanya itu ya. Nah, selama masih belum itu ya maka kita hanya ikhtiar, sekali lagi ikhtiar ya. Karena di dunia ini kan ya kalau menurut seorang pakar hukum tata negara Islam itu ya Profesor Rashidi ya almarhum itu dari UI. Jadi dikatakan bahwa di dunia ini memang ada dua kategori ya. Ada namanya Darul Islam, ada namanya Darul Harbi. Ya, negara-negara yang ada di dunia ini itu ada Darul Islam, ada Darul Harbi. Ya, Darul Islam berarti negara damai. Darul Harbi berarti negara darurat perang. Ya, hanya ada dua saja. Ya, Darul Islam dan Darul Harbi. Nah, Darul Islam itu ciri khasnya adalah ketika umat Islam khususnya dan umat-umat yang lain mereka bisa mengapresiasikan ya semua hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya. Selama ya umat Islam bagi umat Islam ya itu bisa melaksanakan ajaran agama Islamnya, maka itu berarti Darul Islam ya, negara damai. Nah, kalau umat Islam mereka harus ya mendapatkan jaminan agar supaya bisa melaksanakan ajaran Islamnya secara menyeluruh. Kalau begitu mafhum mukhalafahnya, kita juga harus menjaga perdamaian, tidak boleh ngusik ya, tidak boleh kita itu mengganggu ya umat yang lain apabila tidak mengganggu kita, kan begitu ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi adalah bagaimana kita melaksanakan Islam ya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka menurut para ulama-ulama ya itu bijak di dalam menyampaikan ada satu usul fikih ya yang menyatakan mala yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Ya, jadi di dalam kita melaksanakan hukum Islam ya di Indonesia ini ya tadi kalau belum bisa dilaksanakan secara sepenuhnya, yang penting sebisa mungkin ya diupayakan secara maksimal. Nah, contohnya misalnya kita di Indonesia ini kan sudah ada beberapa ya hukum-hukum Islam yang sudah dipositivisasi. Sudah diangkat menjadi hukum positif berlaku secara nasional. Contohnya apa? Misalnya seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat misalnya, ya Undang-Undang 38 tahun 2011 misalnya. Nah itu menunjukkan berarti ya apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk unifikasi hukum untuk dijadikan satu berlaku untuk semua, ya. Karena yang namanya zakat kan hanya wajib bagi umat Islam, ya. Yang lain tidak wajib zakat itu kan gitu. Nah, sementara potensi zakat cukup besar, ya, karena untuk membangun Indonesia misalnya kalau mengandalkan hanya dari APBN misalnya yang dari pajak, ya, itu masih sangat kurang. Nah, sehingga umat Islam khususnya
itu punya satu institusi, misalnya zakat, salah satunya zakat misalnya, itu sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga wakaf, ya. Nah, maka misalnya di ormas-ormas Islam itu ada ya lembaga wakaf, lembaga zakat. Nah, maka saya sendiri tadi ya misalnya itu mengelola lembaga wakaf ya di NU di DKI Jakarta. Jamaah rahimakumullah, karena ya zakat, wakaf ini adalah potensi-potensi yang apabila kita betul-betul manfaatkan itu bisa untuk mensejahterakan umat. Ya, jamaah rahimakumullah, misalnya ya tanah-tanah wakaf itu kan di Indonesia ini masih banyak yang belum dipotensikan sesuai dengan fungsinya. Ya, nah yang namanya wakaf itu kan mestinya ya untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah dan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umat. Ya, untuk mendukung misalnya sarana prasarana ibadah misalnya, ya kan? Tanah wakaf itu misalnya dikelola ya minimal kalau belum ada modal ya digunakan untuk tempat parkir misalnya. Tempat parkir kan ada hasilnya. Nah, hasilnya itu untuk memakmurkan masjid. Baik yang berupa sarana fisik maupun non fisik, seperti untuk melakukan kegiatan-kegiatan kajian seperti ini tuh bisa diambil dari wakaf. Ya, tetapi wakaf itu kan nggak boleh berkurang, ya, pokoknya nggak boleh berkurang. Ya, kalau tanah itu misalnya 200 meter, ya nggak boleh berkurang, dikurangi nggak boleh, nambah boleh, berkurang nggak boleh. Ya. Bahkan sekarang kan sudah ada peningkatan misalnya ya wakaf itu bisa dengan uang. Ya, dengan uang. Jadi kalau misalnya wakaf 1 juta ya. Nah, cuma memang dalam pelaksanaannya ini belum begitu tersosialisasi, tapi sebetulnya di dalam undang-undang perwakafan itu ya 41 tahun 2004 itu sebetulnya sudah diakomodir. Jadi sudah dari tahun 2004 ya. 2004 sekarang 2025. Ya. Itu jadi 21 tahun yang lalu sebetulnya wakaf uang itu sudah diatur, sudah ada payung hukumnya. Nah, cuma sekali lagi dalam pelaksanaannya belum ada. Padahal bisa itu, ya. Wakaf misalnya ada orang wakaf 1 juta, ya, itu nanti yang membuat sertifikat wakafnya itu bukan kepala KUA, bukan, ya. Kalau tanah kepala KUA, ya, ikrar wakafnya. Tapi kalau wakaf uang itu yaitu LKSPWU, ya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, ya, yang ditunjuk oleh Kemenak, misalnya BSI seperti itu kan. Nah, itu nanti uang wakaf itu ya nanti ditampung di BSI, nanti nadirnya yang ditunjuk siapa, orangnya mengelola misalnya pengurus ya masjid ini itu nadirnya kan. Nah, uangnya nanti dititip di BSI. Kalau memang nadir itu punya kemampuan untuk untuk meningkatkan ya uang tadi dalam bentuk usaha misalnya boleh ya nanti diambil yang di BSI itu ya nanti bikin proposal ya proyeknya misalnya bisa seperti itu, atau sebaliknya kalau memang mau aman misalnya pengurus belum bisa ya berbisnis misalnya dititipkan ada nanti nilai manfaatnya ya yang bisa diambil nilai manfaat. Kalau misalnya tadi wakaf 1 juta nggak boleh berkurang, ya. Jadi nilai manfaatnya itulah nanti yang bisa didistribusikan, ya, sesuai dengan amanah dari wakif. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua tadi ya kita melaksanakan Islam ya dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi termasuk tadi di bidang ekonomi ya sekarang ini kan alhamdulillah atmosfernya ya kan agak positif ini. Nah, makanya manfaatkan ya termasuk tadi itu potensi-potensi zakat, potensi-potensi wakaf. Nah, saya harapkan ya selama ini kan yang namanya zakat sama wakaf itu maaf itu kan dikelola secara pribadi. Artinya saya masukkan pribadi itu artinya tidak mendapatkan legalitas ya dari pihak-pihak yang memang berkompeten ya. Karena untuk pengelola zakat misalnya itu kan tidak dikatakan amil
ya, tidak dikatakan amil kalau tidak resmi, ya, karena pengertian amil itu harus resmi, ya, harus mendapatkan izin, ya, misalnya Badan Pengelola Zakat, ya berarti dapat izin dari Kemenak, ya, di kota, ya, dan juga dari Baznas kota, kan gitu. Kalau lembaga pengelola wakaf, ya berarti harus mendapatkan, ya, legalitas dari mulai Badan Wakaf Indonesia yang ada di kota, ya, dan juga Kemenak yang ada di kota. Nah, sehingga menghindari nanti, ya, kalau misalnya amil itu kan punya hak nanti, punya hak untuk mengambil haknya itu untuk operasional misalnya, ya itu kan 1/8, ya 1/8. Kalau misalnya bisa mengumpulkan 800 juta, nah itu yang 100 juta bisa digunakan untuk operasional. Tapi kalau atas nama amil, artinya kalau sudah resmi. Tapi kalau belum resmi itu secara definitif dalam hukum Islam belum bisa dikatakan amil, ya itu hanya panitia-panitia spontanitas saja, ya belum amil itu, ya. Jadi belum berhak untuk memanfaatkan tadi yang 1/8 tadi. Begitu pula nanti yang mengelola wakaf itu kan bisa, ya itu setahun sekali, ya dari harta yang digulirkan, ya untuk kegiatan ekonomi. Nah itu nanti keuntungannya, ya itu kan nanti bisa mendapatkan 10% dari keuntungan untuk operasional, ya terutama pengurus-pengurus lembaga tersebut. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa, ya pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, ya memang tadi, ya artinya kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa, ya di seluruh aspek kehidupan. Akan tapi sekali lagi, kalaupun belum bisa, ya secara sepenuhnya, paling tidak, gitu kan, paling tidak yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, saya kira termasuk, ya sekalipun misalnya negara-negara yang Islam, ya kan ada negara Islami dan ada negara Islam. Yang negara-negara Islam sekalipun itu dalam aspek-aspek tertentu juga, ya misalnya belum tentu sesuai dengan Islam, ya artinya maka sekali lagi, ya dalam hal pelaksanaan Islam secara menyeluruh itu memang berproses. Coba perhatikan, ya ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu beliau berdua setelah melaksanakan perintah Allah, ya untuk membangun Ka'bah, ya setelah itu apa doa beliau berdua? Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim sekali bernabi Ibrahim, sekali bernabi Ismail masih berdoa, ya Allah jadikanlah keislamanku berproses terus. Yang penting grafiknya naik, jangan turun, itu saja yang terpenting. Ya, kalau menuju manusia yang paripurna hanya para nabi dan para rasul, ya. Tapi yang kita ambil pelajaran, seorang seperti Nabi Ibrahim saja beliau berdoa, ya Allah jadikanlah aku dan putraku Ismail muslimaini laka, dua orang yang terus menerus Islamnya meningkat. Jadi Islam itu ya dinamis, ya yang penting itu, ya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi itu juga Allah itu memang Maha Rahman Rahim, ya Maha Rahman Rahim. Saya kira mungkin saya tidak ingin agar supaya orang itu takut dengan Islam, ya. Satu contoh misalnya, dengan Rahman Rahim Allah itu, orang kalau meninggal dalam keadaan iman saja, hatinya ada, ya sebidi zarrah iman, nah, itu pasti akan masuk surga walaupun masuk neraka dulu, ya masuk neraka dulu, dicuci gitu kan. Nah, itu. Karena Al-A'raf itu kan, ya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan beberapa riwayat hadis, ya. Jadi antara surga dengan neraka itu ada namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah ruangan untuk mencuci orang-orang Islam yang mereka itu mukanya, ya itu hitam-hitam, itu gelap-gelap itu, ya kira-kira begitu, ya. Kalau ibu-ibu mungkin lebih paham, ya Bu, ya. Supaya jadi glowing, ya kira-kira begitu, Bu. Masukkan dulu ke Al-A'raf, ya. Kalau sudah glowing, nah baru itu kan nanti dimasukkan ke surga.
selama masih ada sebiji zarrah dalam hatinya. Ya, bahkan kata Allah, nanti ya aku akan cari itu di dalam neraka itu. Ya, aku instruksikan kepada malaikat neraka itu, ya, tolong dilihat itu. Kalau di hatinya masih ada sebiji zarrah, keluarkan. Ya, keluarkan dia. Nah, itu. Saya kira ya cukup populer juga, ada hadis itu kan. Ada orang yang dia membunuh 99 orang. Ya. Lalu kemudian dia tanya kepada seorang kiai yang tidak bijak. Dia tanya, "Pak Kiai, saya ini punya dosa membunuh 99 orang. Kira-kira saya itu masih bisa dimaafkan enggak?" "Wah, dosamu tuh terlalu besar itu. Ya, enggak akan diterima oleh Allah." Nah, dia kesel, kiainya tadi dibunuh sekalian. Ya. Jadi 100, ya kan? Jadi 100 sudah, gitu kan? Nah, akhirnya kemudian dia mencari lagi seorang kiai yang bijak. Ya, "Kiai, saya sudah membunuh 99 tambah 1 kiai, jadi ada 100. Kalau saya bertobat diterima enggak?" Ya, kiai yang bijak tadi, ya, Allah itu Maha Pengampun. Sekalipun dosamu itu setinggi sebesar gunung Uhud, ya, kalau Anda betul-betul ya menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh menyesal, bertaubat, Allah akan menerima taubatmu. Lalu seorang tadi itu dia betul-betul, "Saya kalau begitu mau Kiai, saya mau bertaubat." Nah, lalu Kiai memberikan petunjuk, "Kalau begitu, kalau kamu bertaubat, kamu itu kan terpengaruh di lingkungan yang tidak baik. Lingkunganmu di situ lingkungan yang jauh dari Allah. Ya, kamu harus hijrah, cari tempat yang mendukung ibadah itu enak, beramal soleh enak, karena teman-temannya semuanya senada." Kira-kira begitu. Hijrah kamu. Ya. Lalu orang tadi dia hijrah. Ya. Begitu hijrah, ya. Nah, ini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ada, ya. Jadi hadis yang sahih. Berhijrahlah dia. Baru dia nempuh perjalanan, masih di tengah-tengah perjalanan, ya, matilah dia, ya, meninggal dia, ya. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab ini rebutan, ya, rebutan, ya. Dan si fulan ini apakah masuk surga atau masuk neraka? Malaikat rahmat menarik mau ke surga, malaikat azab menarik ke neraka, ya, rebutan dua-duanya tadi. Akhirnya Allah memerintahkan pada malaikat Jibril, ya, kamu harus itu menyelesaikan ya antara konflik antara dua malaikat itu. Nah, akhirnya apa? Putusan dari malaikat Jibril, "Coba sekarang kamu ukur, wahai dua malaikat, ya, si fulan ini lebih dekat ke tempat tujuan hijrahnya atau lebih dekat ke tempat daerah yang ditinggalkannya?" Ya. Dengan izin Allah, setelah diukur ternyata lebih dekat ke tempat hijrahnya. Sehingga diputuskan, oh kalau begitu si fulan itu diampuni oleh Allah karena dia sudah berhijrah, karena dia sudah bertaubat. Padahal belum berbuat apa-apa, baru saja itu berjalan menuju ke tempat yang akan dituju. Ya, belum sempat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tadi hatinya ada miskolun, ya, atau dzarratun minal iman. Ada sebiji zarrah keimanan dalam hatinya, ya, sehingga dengan rahmat Allah sekali lagi itu nanti mungkin dicuci dulu di neraka gitu ya, nah baru nanti akan diangkat dimasukkan ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa yahdiyaka siratal mustaqimah, dan Allah akan berikan petunjuk pada Nabi Muhammad ya ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, kan tol, karena ada tol kan, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan berarti satu jalan yang sempit atau gang senggol istilahnya ya. Nah, bukan. Siratal mustaqim itu satu jalan seperti tol, ya, yang bisa menampung di situ ada mobil pribadi bisa masuk, ada bus bisa masuk, ada truk bisa masuk, ya. Ada yang pakai misalnya mobil pribadi. Ada yang pakai ormas A, ada yang pakai ormas B, ya, bisa lewat jalan tol itu, ya.
Jadi kendaraannya boleh berbeda-beda. Artinya satu jalan lurus tetapi bisa menampung kendaraan-kendaraan yang berbeda-beda. Yang penting tujuannya sama, ya. Nah, itu digambarkan di dalam Al-Maidah ya, ayat ke-16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi bihillahu manitaba ridwanu subulas salam, ya. Jadi orang yang menuju jalan mustaqim, shiratal mustaqim adalah orang yang dia mencari ridho Allah, menempuh beberapa jalan menuju Islam, menuju salam. Di situ dikatakan subul. Subul itu jamak taksir. Mufradnya adalah sabilun, satu jalan. Jadi di situ Allah tidak katakan sabilus salam, satu jalan menuju kepada Islam, menuju kepada keselamatan. Islam itu kan dari kata salimah ya, salamu salamatan. Selamat, sejahtera, damai, tentram, tenang. Itu Islam. Nah, ternyata di situ Allah katakan subulas salam, beberapa jalan menuju kepada kedamaian, tidak cuma satu jalan. Nah, makanya ini yang di mana-mana saya sampaikan, ya. Jadi kita harus indah berislam itu di situ, ya. Jadi seperti saya yang aktif di NU, ya kita harus bisa memaklumi ya saudara-saudara tua yang ada di Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah saudara tua kan? Ya. Jadi kita seperti itu, kita harus betul-betul menikmati, gitu kan? Antara misalnya sebetulnya misalnya ini kan kadang-kadang kita itu hanya terkotak-kotak begitu saja ya. Nah, padahal kalau dalam kajian hukum Islam itu kan misalnya antara yang pakai kunut subuh dengan tidak pakai kunut subuh itu kan sudah terjadi pada zaman ya imam mazhab yang 4. Kalau Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut, kalau Imam Syafi'i pakai kunut. Itu sudah tahun 2 Hijriyah terjadi, ya kan? Sementara beliau-beliau ini kan orang yang hidup di abad 1, 2, 3. Kata Nabi, ya, ulama-ulama yang hidup pada periode 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun ya, 3 abad bersama Nabi dan setelah wafatnya Nabi, itu mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau ulama berarti sebaik-baik ulama. Ya. Nah itu, jadi yang tidak benar ya yang tidak sholat itu aja kan. Nah, itu saya kira. Jadi kita umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini harus dewasa lah ya. Sekarang sudah mulai harus dewasa gitu. Karena kalau persaudaraan itu kan ada saudara basyariah ya, atau saudara ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariah ya, persaudaraan sesama umat manusia ya. Ada persaudaraan ukhuwah watoniyah sebangsa setanah air, ada persaudaraan seiman ukhuwah imaniyah. Ya, tadi berbeda ormas saja itu ukhuwah imaniyah, ya, persaudaraan seiman. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali redaksi-redaksi mengatakan kalau saudara seiman itu adalah saudara sekandung. Ya, kalau namanya dengan saudara sekandung itu kita akan banyak maklum. Yang namanya adik, ya nakal itu kita bisa memaklumi. Ya, itu dicewer aja nggak apa-apa, gitu kan? Yang penting kan kalau dalam kajian hukum pidana Islam itu boleh ya orang tua mendidik ya anaknya itu boleh ya, termasuk juga guru kepada muridnya itu boleh. Yang penting tidak sampai menjadikan cacat. Tapi sekarang ini ya ada kebablasan gitu ya. Nah itu. Ya, ada guru tidak sampai menjadikan tuh murid cacat. Kalau dulu ya maaf kalau saya masih kecil masih ingat lah. Ya, bagaimana di pesantren itu ya kalau ditargetkan menghafal alfiyah ya itu setiap subuh itu kan wajib ya gitu kan. Nah, itu kalau tidak hafal ya dipakai rotan sama Pak Kiai itu ya, jadi kiai santri itu semuanya gitu kan. Nanti Pak Kiai itu turun itu ya nggak hafal ya dipukul beneran gitu kan nggak sampai cacat ya kan, tapi itu membekas. Ya, nah itu, ya. Jadi betul-betul membekas dalam ingatan kita itu, ya. Nah, tapi sekarang maaf dikit-dikit lapor, ya, dikit-dikit lapor, ya. Guru dipidanakan, gitu kan? Nah, padahal dalam kajian hukum pidana Islam itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Memang,
yang menegakkan ya terutama sanksi yang harus memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana itu harus wakil pemerintah. Tapi ada pengecualian ya, ada orang-orang yang diperbolehkan memberikan pendidikan sekedarnya, yang penting tidak sampai menjadikan anak itu cacat. Itu boleh. Ya, boleh dicewer, dipukul pakai bantal gitu kan. Sebetulnya kalau ya kita itu tidak terbiasa memukul, kita hanya melotot gitu aja kan anak sudah takut juga. Itu ya, itu. Tapi kalau sudah biasa main tangan ya akhirnya nggak kebal juga jadi anaknya kan begitu ya. Jadi saya kira boleh ya kita mendidik anak, guru mendidik murid itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang ketiga tadi, Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus, itu jalan yang luas yang bisa menampung berbagai jenis kendaraan menuju kepada Islam, menuju kepada selamat, menuju kepada damai, tentram ya. Itu yang dimaksud Shirathul Mustaqim ya, bukan jalan yang sempit ya, yang tidak menampung berbagai macam jenis kendaraan tadi ya. Lalu yang terakhir, wayansurukallahu nasron aziza. Kalau tiga hal tadi dilaksanakan, maka Allah memberikan kemenangan, pertolongan yang besar. Jamaah rahimakumullah, saya kira kita harus merubah mindset kita ya, bahwa yang namanya sukses sejati, bahwa yang namanya kemenangan yang nyata, kemerdekaan ya. Nah, itu tidak harus selalu berakhir dengan materi. Ya. Tidak harus berakhir dengan namanya karir. Ya, tidak harus berakhir yang namanya status sosial yang tinggi. Ya. Karena Allah dan Rasulnya maupun Islam itu memandang inna akramakum indallahi atqakum. Strata sosial tidak berpengaruh sama sekali. Ya. Jadi yang namanya kesuksesan sejati itu apabila seseorang dia berbuat kebaikan, dia melakukan dengan tulus ikhlas, ya, bisa terlaksana perbuatannya itu sudah, itu sukses. Sukses itu. Makanya sukses itu nggak harus ditunggu-tunggu nantilah kalau saya sudah, nantilah kalau saya sudah. Sudah keburu pensiun. Ya. Kalau sudah pensiun gimana? Sekarang kesibukannya sudah beda. Ya, ngunjungin cucu yang di sana. Yang di sana waktunya habis. Ya, dulu katanya wah nanti kalau saya pensiun waktu saya banyak itu nanti saya taklim kemana-mana itu pokoknya saya serbu. Tapi begitu pensiun, itu janjimu mana palsu kira-kira begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya itulah konsep mengisi kemerdekaan sesuai dengan konsep Al-Quran yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Silakan, biasanya ada sesi tanya jawab. Ya, silakan ya, saya persilahkan ya, yang ada mau pertanyaan atau menanggapi ya atau menambahkan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah saya juga lulusan tahun 2004. Oh ya. Tapi saya mandiri Pak. Iya. Data Bangladesh. Ya, siap. Jadi yang saya mau tanyakan mengenai wakaf ini, tadi itu apakah hanya mengurusi mengenai perekonomian saja? Sementara selama ini memang banyak mengenai wakaf terutama untuk tanah pemakaman umum itu. Iya. Yang saya mau tanyakan itu niatnya tadinya wakaf itu biasanya untuk warga. Tapi makin lama ternyata di luar keluarga itu bisa masuk juga, misalnya dengan membayar. Akhirnya pihak keluarga malah setelah perkembangan itu malah nggak bagian dana wakafnya. Yang itu saya tanyakan apakah sah hanya berbentuk lisan gitu kalau untuk yang begitu, yang untuk tanah wakaf pemakaman umum itu. Ya, baik. Terima kasih, itu aja. Baik ya, ini yang saya kira masih banyak terjadi ya, sekalipun di kota metropolitan di Jakarta ya.
yang tidak mengurus sertifikasi wakaf. Ya. Jadi supaya tidak timbul ya efek-efek seperti itu tadi, nah makanya perlu diurus sertifikasinya. Seperti masjid begini ya harus diurus sertifikasi wakafnya ya supaya sampai kiamat nanti ada kepastian hukumnya, tidak bisa lagi diutak-atik oleh siapapun ya. Dan di dalam wakaf memang tadi ada dua Pak ya, ada namanya wakaf duri ya, dan ada namanya ya, wakaf duri itu artinya wakaf untuk keluarga, itu bisa ya. Tapi ada wakaf khairi, wakaf untuk kepentingan umum ya. Karena misalnya Umar bin Khattab dulu beliau pernah ya, jadi mewakafkan sebidang kebun kurma ya, lalu diserahkan pada Rasulullah sebagai nadir ya yang mengelola, tapi nilai manfaatnya ya itu ditujukan hanya untuk keluarga besarnya saja ya, karena tanah itu posisinya di Madinah. Jadi kalau ada saudara-saudara keluarganya Umar bin Khattab ya itu sedang ke Madinah ya, ada kekurangan misalnya biaya dan seterusnya, atau ada yang ingin ya memanfaatkan kurma, maka boleh ya dari keluarga itu memanfaatkannya. Ini namanya wakaf duri, wakaf khusus untuk keluarga ya. Nah, itu dari awal harus tegas Pak, harus jelas ya. Kalau diurus sertifikatnya itu juga harus diperjelas, dipertegas bahwa itu adalah wakaf duri, wakaf hanya untuk keluarga. Maka sebetulnya ya ini walaupun belum terjadi ya, saya berangan-angan begini, misalnya sebetulnya itu wakaf tidak mutlak harus untuk umum, untuk keluarga pun juga bisa. Satu contoh misalnya yang berasal dari kampung misalnya ya, dalam satu keluarga itu punya sawah paling cuma 1 bahu. 1 bahu itu 2 lupit kalau kata orang Jawa ya, atau setengah hektar yang itu kan 1 bahu itu. Nah begitu si induknya ini yang punya sawah ini meninggal, orang tua kita meninggal, itu kan tinggal anak-anak ya, tinggal anak-anak. Sementara di situ ada masjid, ada TPQ ya kan, ada kegiatan-kegiatan sosial misalnya hari-hari besar Islam misalnya. Nah itu kan sebetulnya ya bisa itu diambil misalnya ya dari sawah tadi, udah ini nggak usah dibagi waris ya, tetapi sawah ini kita jadikan wakaf duri ya, wakaf duri. Wakaf artinya wakaf itu berarti semua nanti ahli waris itu dia nggak boleh ya memindahkan hak ya. Tetapi untuk kepentingan umum, nah itu bisa memanfaatkan dari hasil wakaf itu. Ini sebetulnya kalau orang Minang ini sudah ada itu yang namanya harta pusaka tinggi itu. Ya, kalau orang-orang Minang itu ada itu ya, harta pusaka tinggi, harta pusaka turun menurun dari nenek moyang itu, gitu kan. Nah itu berarti harus untuk memanfaatkannya ya harus dimusyawarahkan bersama. Nah kalau wakaf duri tadi itu ya bisa untuk keluarga itu. Kalau misalnya tanah ini punyanya si Fulan punya anak 3, ya berarti nanti anak cucu sampai cicit dari ketiga orang ini itulah mereka yang berhak untuk memanfaatkan tadi. Tapi nggak boleh menjual, nggak boleh memindahkan hak, ya tapi boleh memanfaatkan. Itu wakaf duri. Nah kalau wakaf yang sifatnya khairi, wakaf khairi itu seperti misalnya ya mewakafkan tanah untuk bangunan masjid, nah itu namanya wakaf khairi untuk kepentingan umum ya. Termasuk juga tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekarang ini kalau bisa wakaf itu diarahkan ke wakaf produktif. Artinya misalnya seperti masjid ini kalau bisa ya itu ada usaha-usaha yang sifatnya ekonomi ya, yang bisa mendukung untuk ya membiayai untuk baik fisik maupun sarana yang non fisik ya untuk memakmurkan masjid ya. Itu sangat dianjurkan wakaf produktif karena cuma 2 tadi ya,
wakaf itu fungsinya cuma dua. Fungsi yang pertama adalah mendukung sarana prasarana ibadah. Yang kedua mendukung ya untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ya. Makanya di ya negara-negara yang lain misalnya itu ada ya misalnya bank wakaf. Ada bank wakaf ya. Di Indonesia sudah pernah digagas oleh Wakil Presiden yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi sampai sekarang belum terrealisir ya bank wakaf. Jadi wakaf ya dari seluruh Indonesia itu kan, nah itu kemudian dikelola dalam bentuk perbankan ya. Nah berarti tadi kan kalau wakaf kan nggak boleh berkurang ya Pak ya, nggak boleh berkurang. Kalau misalnya asetnya itu 1 triliun nggak boleh berkurang. Nah karena nggak boleh berkurang berarti harus di backup misalnya dengan asuransi kerugian, ya sehingga 1 triliun itu nggak boleh kurang. Kalau rugi harus balik lagi 1 triliun, seperti itu. Maka sehingga pihak-pihak yang mereka mau kerjasama misalnya gitu kan, karena perlu modal misalnya, dialah yang harus menanggung tadi asuransi untuk kerugiannya itu kan begitu, ya. Jadi prinsipnya yang penting nggak boleh berkurang modalnya. Nah itu. Jadi sekarang ini saya kira perlu ya ada terobosan-terobosan semacam itu agar supaya terutama untuk ya sarana-sarana umum seperti masjid seperti ini itu betul-betul bisa dihidupi ya dari hasil pengelolaan wakaf produktif tadi itu. Ya, saya kira mungkin itu Pak. Ya, cukup atau tambah? Cukup ya, udah mulai kelihatan itu ya, terang di luar. Dan ibu-ibu sudah mulai itu sibuk ya menyiapkan ini. Ya, saya kira kita ya menuju kepada tempat yang penuh dengan berkah di belakang itu. Ya, Pak ya. Terima kasih dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.